Sudah jatuh tertimpa tangga pula. Peribahasa itulah yang bisa menggambarkan kondisi masyarakat Pulau Pari pada saat ini. Selain kerusakan lingkungan, mereka juga terancam terusir keluar dari tanah kelahiran mereka. Seperti apa ancaman yang mereka terima? Simak investigasinya berikut ini. Pulau Pari, begitu warga Jakarta menyebut pulau indah yang berada di Kepulauan Seribu ini. Pulau Pari menjadi salah satu tempat wisata terbaik untuk bersantai sambil menikmati keindahan pantai yang masih asri. Wahana pasir putih yang masih bersih akan memanjakan wisatawan yang datang ke pulau yang memiliki luas 40,32 hektar ini. Namun, keindahan Pulau Pari tidak seindah nasibnya. Penyedotan pasir yang dilakukan secara masif di pesisir pulau yang dihuni oleh kurang lebih 1.000 jiwa ini telah mengancam terumbu karang yang menjadi surga bagi para wisatawan. Penyedotan pasir laut di pesisir Pulau Pari dicurigai sebagai bagian reklamasi Teluk Jakarta. Selain Pulau Pari, penyedotan juga terjadi di Pulau Tengah yang masih menjadi bagian Kepulauan Seribu. Indikasi antara keterkaitan perusahaan yang mengklaim tanah Pulau Pari dan reklamasi Jakarta, indikasi memang ada keterkaitan. Tapi mereka juga ada keterkaitan juga indikasi keterkaitan kepada Pulau Tengah. Pulau Tengah juga ada keterkaitan juga antara reklamasi Jakarta dan Pulau Pari. Kapal penghisap pasir yang sering melintas dan melakukan aktivitas penyedotan pasir di kawasan Pulau Pari merupakan kapal milik perusahaan asing. Kapal buatan Belanda ini adalah jenis Trailing Suction Hopper Dredger. Dalam satu trip, kapal ini mampu memuat 35.000 meter kubik pasir laut. Setiap hari, kapal penghisap bisa melewati Pulau Pari sebanyak 3 kali. Artinya ada sekitar 105.000 meter kubik material pasir laut yang hilang dari pesisir Pulau Pari setiap harinya untuk dibawa ke pulau-pulau reklamasi. Jika ini terus terjadi, Pulau Pari berpotensi akan mengalami penurunan tanah dan terancam tenggelam. Ironis memang, meskipun aktivitas penyedotan telah berlangsung selama 2 tahun, pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum mengetahui permasalahan ini. Kalau kita minta untuk moratorium ya kita akan lakukan moratorium itu. Tapi kalau di lapangan ternyata masih ada aktivitas ya, maka sebentar akan saya minta dinas penataan kota kita untuk melakukan investigasi ke sana ya. Masyarakat Pulau Pari tidak hanya diancam oleh kerusakan lingkungan, mereka juga harus berhadapan dengan kekuatan perusahaan besar yang mengakui hak terhadap kepemilikan tanah di pulau mereka. Untuk mengetahui lebih banyak tentang kehidupan masyarakat Pulau Pari, tim investigasi iNews TV menemui Sulaiman, seorang tokoh masyarakat yang konsisten terhadap keselamatan lingkungan Pulau Pari. Sengketa lahan di tanah di Pulau Pari itu dimulai dari tahun 89 sampai hingga saat ini. Mungkin mereka sekarang mulai gembar-gembor mereka harus menguasai Pulau Pari karena di zaman Orde Baru mereka tidak sanggup untuk menguasai Pulau Pari yang notabene masih banyak warga penduduk asli. Sekarang mereka dengan adanya beberapa undang-undang yang diperbarui, yang direvisi untuk mempermudah investor-investor mengelola suatu daerah, suatu tempat, maka di tahun 2015 mereka keluarlah sertifikat mereka. Pengembangan kawasan wisata Pulau Pari oleh investor juga meresahkan warga yang hidup turun-temurun 5 generasi di Pulau Pari. Tembok-tembok pembatas gagah berdiri memagari kawasan mereka, memisahkan para warga ekonomi menengah bawah dengan hotel mewah yang akan dibangun di Pulau Pasir Putih ini. Ya, sangat berdampak buruk banget untuk masyarakat Pulau Pari, kayak tanah di Pulau Pari khususnya ya.
itu dia mengklaim udah 100% milik dia, sedangkan di sini banyak warga itu yang belum pernah menjual tanah itu ke PT itu. Iya, karena dengan arogansinya perusahaan yang mengklaim dan mengintimidasi masyarakat, jadi kita merasa nggak tenang. Jadi merasa terancam lah gitu Mas, terancam dari tanah kelahiran kita. Warga merasa ditipu oleh oknum aparat pemerintah. Kini mereka hanya bisa gigit jari saat tanah kelahiran mereka diklaim oleh pengembang kawasan wisata. Dulu kami punya bukan sertifikat tapi namanya girik. Waktu kalau tahun agak lupa, cuman memang pernah terjadi ada penarikan satu girik oleh pemerintah yang menyebutkan di situ adalah keluar dari pihak kelurahan, dan sampai saat ini girik itu nggak kembali lagi. Alasan mereka itu waktu penarikan girik tersebut untuk pemutihan. Nah, kami sebagai waktu itu masih awam lah untuk ke arah situ, jadi kami berikan begitu aja. Dan setelah kami tanyakan sekian puluh tahun, ternyata girik itu udah nggak ada. Dan ternyata yang kami dapatkan apa sekarang? Bahwa Pulau Pari diklaim oleh PT Bumi Pari Asli tadi. Gitu. Pengerukan pasir di pesisir Pulau Pari ini juga mengganggu kegiatan sehari-hari penduduk Pulau Pari yang sebagian besar berprofesi sebagai nelayan. Mereka mengaku menderita kerugian yang cukup besar setelah adanya kegiatan pengerukan tersebut. Lalu bagaimana mereka bertahan hidup? Simak di segmen selanjutnya.